Ada informasi penting dan ini merupakan pernyataan resmi dari PT Pos Indonesia terkait mengenai penyaluran atau pencairan bantuan PKH dan bantuan sembako atau BPNT di bulan April tahun 2023 ini. Nah, info pentingnya ini adalah di tanggal 18 April, satu hari sebelum Hari Libur Nasional atau cuti bersama. Dan juga info penting di H+3 ya, Lebaran dapat 3 hari atau H+3 Hari Raya Idul Fitri. Ini akan ada penyaluran lagi untuk PKH dan BPNT. Nah, kira-kira ini PKH tahap berapa dan juga untuk BPNT alokasi bulan apa ya? Apakah ini akan disalurkan ke semua KPM PKH dan KPM BPNT atau mungkin hanya di daerah tertentu? Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting. Dan ini merupakan pernyataan resmi dari PT Pos Indonesia. Nah, kira-kira ada kabar terbaru apalagi ya dari PT Pos Indonesia di bulan April jelang Hari Raya Idul Fitri ini? Karena kita ketahui sendiri bahwasanya Lebaran ini kurang sekitar 6-7 hari ini ya. Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya penyaluran PKH dan BPNT atau sembako di tahun 2023 ini salah satu penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Nah, ini ada pernyataan resmi dari PT Pos Indonesia dan ini merupakan kabar penting ya. Kabar pentingnya adalah ada di tanggal 18 April tahun 2023. Nah, tanggal 18 April ini merupakan satu hari sebelum cuti bersama atau Hari Libur Nasional. Karena Hari Libur Nasional ini dimulai tanggal 19 April. Dan juga informasi pentingnya di H+3 ya, H+3. Jadi Lebaran dapat 3 hari. Kira-kira ada info penting apa di tanggal-tanggal tersebut? Nah, apakah ada penyaluran bansos PKH dan BPNT lagi? Kira-kira untuk tahap berapa ya alokasinya? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, akhirnya ada informasi penting dan ini merupakan pernyataan resmi dari PT Pos Indonesia. Nah, ini baru saja saya men-searching dan alhamdulillah mendapatkan berita terbarunya di sini ya. Dan berita ini baru diupdate ya hari ini, hari Sabtu tanggal 15 April sekarang ya. Nah, tidak terasa ya, kurang sebentar lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebentar lagi kita juga akan masuk di Hari Libur Nasional, cuti bersama. Cuti bersama itu dimulai tanggal 19 April ya. Jadi, untuk hari efektif kerja itu tinggal hari Senin dan Selasa. Karena tanggal 19 itu bertepatan di hari Rabunya. Nah, ini ada kabar penting dari PT Pos Indonesia terkait mengenai penyaluran bansos PKH dan BPNT. Kita ketahui sendiri bahwasanya bantuan sosial PKH dan BPNT mulai tahap 1 tahun 2023 ini penyalurnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah PT Pos Indonesia, yang kedua adalah Bank BNI, yang ketiga Bank BRI, yang keempat Bank Mandiri, dan yang kelima Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau BSI ini khusus untuk wilayah Aceh ya. Nah, untuk PKH tahap 1, alhamdulillah yang sudah disalurkan oleh PT Pos Indonesia
hingga sampai saat ini sudah mencapai 80% ya. Kemudian untuk bank penyalur yang lain yang lewat kartu KKS, kalau yang lewat pos itu kan dapat surat undangan, kemudian hadir di undangannya, membawa surat undangan, KTP asli, dan dicairkan dalam bentuk tunai. Nah, kalau yang lewat bank penyalur itu langsung ditransfer ke kartu KKS, KPM bisa mengecek saldonya dan langsung menarik tunai di mesin ATM atau mungkin di agen ya. Nah, untuk progresnya yang lewat PT Pos itu hingga sampai saat ini sudah mencapai 80%. Nah, berita ini saya kutip ya dari antaranews.com. Di Jakarta, PT Pos Indonesia memastikan penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan non-tunai BPNT dan PKH, program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial kepada 3,2 juta keluarga penerima manfaat akan rampung sebelum Lebaran 2023. Nah, menurut Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Faizal R. Jumadi, pihaknya ditugaskan kembali oleh Kemensos untuk menyalurkan di tahap pertama, ya jadi ini PKH tahap pertama, tahap yang ke-1, kepada 1,1 juta KPM untuk 83 kabupaten kota di Indonesia. Ini dulu sudah saya buatkan videonya ya. Memang pertama itu ada di 83 kabupaten kota. Itu kota penerimanya ada sekitar 1,1 juta KPM. Itu di wilayah daerah tertinggal, terpencil yang mungkin jauh dari mesin ATM atau kantor bank. Nah, dari 1,1 juta KPM, ini menurut Pak Faizal ini, kita atau PT Pos ini mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta, hampir 3,2 juta KPM. Ini kenapa? Karena itu kebanyakan dari bank sebelumnya adalah Bank BTN, itu dialihkan semua lewat PT Pos. Jadi penambahannya dari situ. Nah, sebenarnya itu pertama itu 1,1 juta. Kan ada penambahan dari KPM yang sebelumnya Bank BTN dialihkan PT Pos. Jadi total yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia adalah sekitar hampir 3,2 juta KPM. Nah, sampai hari ini 80% tersalurkan. Kita masih punya waktu maksimal 2 minggu menyelesaikan yang 3,2 juta KPM ini. Katanya dalam keterangannya di Jakarta hari Sabtu ini ya. Berarti ya 2 minggu ke depan ya. Berarti minggu depan ini hari efektif cuma 2 hari ya. Berarti tanggal 17 dan tanggal 18 ya. Karena tanggal 19 itu sudah masuk cuti bersama. Kayaknya ya nggak ada jadwal penyaluran ya oleh PT Pos. Nah, jadi kemudian di minggu selanjutnya, dari data tersebut, lanjutnya Kemensos menambahkan lagi jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima. Namun Faizal menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran atau H+3 karena waktu yang mepet. Nah, artinya kalau H+3 itu misal Lebarannya hari Sabtu misalnya. Berarti ya tanggal 26 itu baru dijadwalkan untuk disalurkan kembali PKH tahap 1 dan BPNT alokasi. Kalau yang lewat pos itu langsung 3 bulan ya, Januari, Februari, dan Maret ya. Untuk Aprilnya belum ya yang lewat pos, karena ini masih merampungkan yang tahap pertama. Nah, dari sebanyak 40 hal ini mengantisipasi mudik libur nasional karena jika dipaksakan tetap dilakukan penyaluran tidak akan efektif katanya. Sebanyak 4,5 juta KPM dialokasikan lebih banyak lagi dari yang semula 83 kabupaten kota termasuk wilayah 3T, tertinggal ya, terdalam, terluar. Namun menjadi 514 kota kabupaten yang tersebar di seluruh daerah. Itu tadi yang sudah saya katakan awalnya itu yang daerah tertinggal ya, yang 1,1 juta karena ditambahi yang dari penyalur Bank BTN dialihkan ke PT Pos semuanya. Nah, berdasarkan pengalaman tahun 2022, saat itu kita terpaksa melakukan pengulangan perekaman data yang cukup masif karena ternyata perekaman data khususnya yang foto rumah kurang akurat. Jadi baik kualitas fotonya, akurasi fotonya, dan geotaggingnya itu kurang akurat. Perekaman ulang ini cukup memakan waktu dan biaya katanya. Dengan bantuan teknologi AI, Faizal optimis data yang diterima akan jauh lebih akurat.
Selain memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat penyaluran Bansos Pos Indonesia, menambah jumlah petugas juru bayar, dan memperpanjang waktu pelayanan agar KPM dapat menerima haknya sebelum Lebaran. Ini memang dimaksimalkan sebelum Lebaran sudah banyak yang tersalurkan, tapi misal ada yang belum tersalurkan, ini nanti ya H+3 ya setelah Lebaran, setelah cuti bersama. Itu nanti biasanya data-data yang berakhir ya. Jadi harap bersabar ya untuk KPM PKH dan BPNT yang belum cair bantuannya di tahap 1 maupun BPNT-nya yang periode Januari hingga Maret yang kursnya lewat pos. Nah, itu tadi keterangan resmi dari PT Pos Indonesia. Untuk yang lewat kartu KKS, nah ini kayaknya ada kabar terbaru ya. Ini banyak yang komentar di kolom saya, di kolom videonya ya, video saya, bahwasanya sudah terupdate di cek Bansos BPNT periode Maret dan April. Khusus yang penyalurnya adalah lewat kartu KKS ya. Ini kalau sudah terupdate di situ Maret dan April berarti ya tidak lama lagi. Kita doakan saja semoga siapa tahu sebelum Lebaran itu bisa terisi saldo BPNT-nya. Nah, kalau nggak sebelum Lebaran ya berarti habis Lebaran. Yang penting bulan April ini mungkin. Ya paling lambat paling lama bulan Mei-nya ya. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.